أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya, sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar, ayat 53-54. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat surgaku, setiap manusia pasti pernah berbuat dolim. Baik itu dolim kepada Allah, dolim kepada dirinya sendiri, ataupun dolim kepada sesama manusia. Namun Allah Azza wa Jalla sungguh Maha Pengasih dan Penyayang. Kedoliman tersebut pasti akan Allah ampuni jika manusia tersebut bertaubat dengan sebenar-benarnya, dan memenuhi syarat-syarat taubat yang telah ditetapkan syariat. Para ulama telah menjelaskan bahwa, agar taubat seseorang diterima Allah Azza wa Jalla, maka sekurang-kurangnya harus memenuhi 5 hal, yaitu: pertama, ikhlas kepada Allah. Kedua, menyesali dosa yang telah ia lakukan. Ketiga, meninggalkan atau berhenti dari melakukan dosa tersebut. Keempat, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan kelima, taubat dilakukan sebelum datangnya ajal, dan sebelum matahari terbit dari barat. Namun, jika dosa tersebut berkaitan dengan hak anak Adam, atau dolim kepada sesama manusia, maka ada satu syarat lagi yang harus ia lakukan, yakni, dia harus meminta maaf kepada orang yang didoliminya, atau meminta halal. Seperti meminta diikhlaskan, mengembalikan atau mengganti barang yang telah dia rusakkan, atau dia curi dan sebagainya. Sahabat surgaku, kita tahu bahwa kedoliman kepada manusia itu berkaitan dengan 3 hal, yaitu: yang pertama, kedoliman yang berkaitan dengan harta. Yang kedua, kedoliman yang berkaitan dengan darah. Dan yang ketiga, kedoliman yang berkaitan dengan kehormatan seseorang. Sahabatku, apabila kita bahas ketiganya sekaligus, maka videonya akan sangat panjang. Oleh karena itu, pada video kali ini, kita akan membahas kedoliman yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan harta. Sedangkan kedoliman yang berkaitan dengan darah dan kehormatan, insya Allah kita akan bahas pada video berikutnya, dan linknya akan kami cantumkan di deskripsi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kedoliman yang berkaitan dengan harta. Tidak ada yang meragukan bahwa perbuatan mencuri atau mengambil harta orang lain tanpa hak merupakan tindakan kedoliman terhadap harta manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Dalam hadis Sahih Muslim, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah melaknat orang yang mengubah batas kepemilikan tanah. Lalu, bagaimana cara meminta halal dari kedoliman yang berkaitan dengan harta ini? Karena barang yang diambil secara tidak hak adalah harta orang lain, maka cara bertaubat dari kedoliman atas harta manusia adalah dengan mengembalikan harta yang diambilnya tersebut kepada yang berhak memilikinya, atau menggantinya dengan nilai yang setimpal, atau meminta kehalalannya. Kemudian memohon ampunan kepada Allah Ta'ala atas kesalahannya, disertai penyesalan dan tekad untuk tidak mengulangi kembali. Bagaimana jika orang yang didoliminya telah meninggal, atau sulit ditemukan? Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, bahwa barang yang diambil tanpa ridho pemiliknya dan tidak diinginkan penggantinya, maka barang tersebut harus dikembalikan. Jika tidak bisa dikembalikan, maka akan menjadi beban utang yang wajib dilunasi.
Jika tidak bisa ditunaikan sampai pemiliknya meninggal, maka wajib dikembalikan pada ahli warisnya. Jika tidak bisa pula, maka disedekahkan atas nama diri pemiliknya. Jika pemiliknya menghendaki hal tadi diganti pahala untuknya pada hari kiamat, maka ia berhak mendapatkannya. Jika ia enggan, maka ia bisa mengambil kebaikan-kebaikan orang yang mengambil hartanya tanpa izin tadi. Kebaikan yang diambil, setara dengan harta yang telah diambil tanpa izin. Za'ad Al-Ma'ad 5:690. Apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah tersebut, juga sejalan dengan pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama. Sahabat surgaku, cara bertaubat ini juga berlaku untuk kedoliman yang lain, yang berkaitan dengan mengambil harta orang lain secara tidak hak di luar mencuri, seperti menipu, curang atau mengurangi timbangan ketika berdagang. Sahabatku, jika pemiliknya menghendaki barang yang telah dicuri tadi diganti pahala untuknya pada hari kiamat, itu sungguh musibah yang besar. Karena sesungguhnya, menggantinya di dunia, itu jauh lebih ringan urusannya, ketimbang menggantinya dengan pahala di akhirat. Oleh karena itu, manusia hendaknya berpikir beribu kali sebelum mengambil harta orang lain tanpa hak. Sahabat surgaku, Sufyan Ats-Tsauri dalam Tanbih Al-Ghafilin halaman 380, pernah berkata, andai Anda bertemu Allah dengan memikul 70 dosa, yang kaitannya antara Anda dan Dia, itu lebih ringan daripada engkau bertemu Allah dengan membawa satu dosa, namun dosa itu kaitannya antara dirimu dengan manusia. Karena mudah bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosamu. Dia Tuhan yang Maha Pengampun lagi Penyayang. Adapun dosa kepada manusia, bila orang yang didolimi memaafkanmu, maka alhamdulillah. Namun bila tidak, maka harus ada sidang untuk mengembalikan hak mereka yang terdolimi. Sahabat surgaku, ternyata sungguh tidak mudah meminta halal di dunia atas kedoliman kepada manusia. Namun, menyelesaikannya di akhirat adalah juga merupakan perkara yang berat, karena bisa membuat seseorang bangkrut di akhirat, jika dosa kedolimannya lebih banyak dari pahala ibadahnya. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya yang baik, agar mengampuni kita dan saudara-saudara kita, yang terlanjur berbuat zalim kepada sesama manusia. Serta memberi kita taufik untuk bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, dan mengaruniakan kepada kita semua, taufik kepada perkataan yang benar dan amalan yang soleh, serta melindungi kita dari keburukan diri kita, dan kejelekan amalan kita. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.